Agak lama sih. Oke, sebelum yang ini deh, sebelum materi. Kalian semuanya bisa akses Edlink nggak? Di SIMAS ada pilihan Edlink, itu bisa diakses nggak? Yang kayak gini. Biasanya masuk ke simas.stmkg.acid, kemudian ada pilihan Edlink-nya. Bentar, dari awal aja lah kalau gitu. Oke. Nah, ini kan ada beberapa pilihan. Kalian bisa cek punya kalian. Nah, biasanya sih ini, saya pilih Edlink. Oke, nanti muncul di halaman beranda. Silakan dicek. Oke. Nah, setelah ke halaman, ya. Kondisi Bu, bisa diulangi Bu? Mungkin Bu, tadi nge-freeze Bu di tempat saya. Oh gitu. Saya ulang ya. Nah, di sini kita masuk ke SIMAS STMKG ACID. Saya nggak tahu di kalian, kayaknya kalian juga akses ini, cuma mungkin akunnya Taruna gitu. Nah, di sini ada 4 pilihan. Kalau saya nggak tahu Taruna berapa pilihan. Yang jelas saya biasanya yang pakai kan SIM akademik, kemudian ada komputer base, ada kepegawaian, Edlink. Jadi pilih yang Edlink, kemudian di sini mungkin mahasiswa atau Taruna, klik di situ. Nah, langsung masuk ke halaman beranda. Bisa masuk? Siap, bisa Bu. Oke, langsung aja ke analisis perubahan iklim ya. Di sini biasanya di sebelah kiri ada, atau langsung ke ruang kelas juga bisa. Di sini, bukan analisis perubahan iklim kalian deh. Ini analisis dan prediksi iklim, namanya mirip-mirip, saya juga pusing. Oke, analisis dan prediksi iklim 2, ini udah ada. Jadi udah ada materi, udah ada tugas. Bisa dilihat, saya juga bisa cek di sini di laporan. Ada yang udah lihat, ada yang belum gitu misalnya. Oke, ada beberapa yang udah lihat ya. Adit udah bisa akses, Adit? Oh, harusnya udah bisa sih, udah bisa lihat di sini. Asma udah bisa akses? Sudah Bu. Sini Asma, Gilang, Harasta, Hilmi, Fatnan itu belum ya. Belum bisa akses. Lutfi, Zaki, Nancy, Rizky, Cabit. Saya sudah bisa akses juga Bu. Oh, udah masuk ke kelas. Bu, tapi ini dari aplikasi linknya langsung di HP Bu. Oh gitu, oh ya udah. Oke. Jadi saya akan menggunakan ini. Saya berusaha sih menggunakan fasilitas dari kampus sampai ada masalah ya. Jadi kalau ada masalah, mungkin kita kayak semester lalu lagi masuk ke Google Drive aja. Tapi saya pengen lihat di sini gimana sih sistemnya gitu. Jadi katanya sih mau diintegrasikan kan lebih bagus kalau sekalian aja di sini. Oke. Ya walaupun materi saya tetap masih di Drive ya, karena ada jurnal dan lain sebagainya, itu sebenarnya sih enggak, lebih cocok di sini jadi filenya langsung di sana gitu. Cuma saya pengen tahu di sini kalau mengerjakan tugas nanti pendownloadannya di saya itu seperti apa nanti jadinya. Oke. Nah, ini jadi fasilitas kita akan menggunakan Edlink di sini. Saya senangnya karena ada laporannya di sini, jadi saya bisa lihat siapa yang udah lihat materinya, siapa yang belum, siapa yang mungkin nanti punya masalah
internet, siapa yang bisa, siapa yang enggak, kayak gitu. Oke. Nah, ini udah ya, udah semuanya lihat. Oke. Nah, kita langsung ke sistem perkuliahan ya. Oke, analisis dan prediksi iklim 2. Nah, ini kecil-kecil sih tulisannya, tapi filenya ada di Drive, jadi nanti bisa dilihat. Nah, ini silabus kita, agak panjang ya. Kelas ini emang panjang-panjang silabusnya, yang semester lalu panjang, yang ini juga panjang. Gitu. Di sini pertama ada mereduksi data. Jadi ada analisis dengan EOF, kemudian ada analisis angin rata-rata dan angin EOF di Indonesia, ini kecepatannya. Jadi kecepatan angin nanti di EOF kan. Kemudian ya ini masih mirip ya dengan atasnya ya. Ini permukaan, ini beberapa lapisan atas. Kemudian ada analisis pola angin zonal, lapisan bawah, shear, vertikal, dan lain sebagainya. Pola angin meridional, ini sebagian udah dikerjakan di semester lalu, jadi nanti ada yang tertukar. Jadi yang semester lalu kita nggak mengerjakan ekstrim, itu akan ditukar ke sini karena kita udah banyak menganalisis angin di semester sebelumnya. Oke, kemudian yang belum kita analisis kayaknya suhu muka laut, jadi nanti mungkin ada analisis suhu muka laut, entah dengan EOF, atau rata-rata biasa dulu. Sirkulasi Walker udah semester lalu, jadi kita skip. Hadley udah semester lalu juga kita skip. Cuma yang ini search dan blocking itu masih belum ya. Nah, berikutnya bentar. Ini panjang banget soalnya. Oke. Berikutnya ada analisis korelasi dan prediksi hujan dengan prediktor angin zonal. Jadi nanti memprediksi hujannya, prediktornya angin zonal. Kemudian menggunakan prediktor angin meridional untuk prediksi. Setelah itu menggunakan SST untuk prediksinya. Tapi sebelum menggunakan ini, jadi menggunakan angin zonal maupun meridional, muka laut, kita harus analisis dulu secara EOF mana sih wilayah-wilayah yang variabilitasnya paling penting gitu di antara area tersebut, sehingga setelah kita selesai analisis kita baru bisa jalan ke prediksi ini. Sama yang terakhir itu dengan prediktor indeks-indeks iklim Indonesia. Mungkin kalau kita mungkin skip, kita mungkin lanjutkan kalau ada waktu ya bagian ini. Karena kalau menurut saya, kalau kalian udah bisa 3 ini sih, yang ini alami aja udah bisa. Gitu. Nah, itu ya, lumayan panjang. Tapi karena di sini banyak tentang angin, di mana menurut saya angin harusnya paling awal, jadi yang kita tukar, anginnya kita bawa ke semester sebelumnya, udah selesai. Kemudian dari semester sebelumnya kita akan masukkan ekstrim. Bentar, ini agak lelet ya. Oke. Evaluasi. Tadi materi, sekarang kalau evaluasi seperti biasa, kehadiran 10%. Ini hari ini aja saya pakai scan, pakai QR code, karena saya lihat tadi repot, jadi saya akan pakai cara biasa, di mana saya ngabsenkan kalian semuanya ya. Nah, 10%, kehadiran seperti biasa, tugas 30%, tapi di sini saya tidak membatasi hanya artikel aja, jadi ada beberapa pilihan yang bisa dikerjakan. Yang pertama itu podcast, jadi kalian boleh bikin podcast untuk tugas, kemudian yang kedua boleh bikin poster, artikel masih ada, boleh membuat video singkat, tapi jangan panjang-panjang, paling maksimum 5 menit aja lah. Kemudian boleh jurnal atau resume perkuliahan, itu boleh. Jadi ini pilihan untuk tugas. Untuk penilaiannya nanti kualitas isi, kerapian, dan estetika. Jadi nanti saya cek, kalau misalnya kalian udah buat podcast gitu misalnya. Podcast sudah selesai, suaranya clear, penjelasannya runut, kemudian logis, koheren,
saya rasa oke, nilainya bagus seperti itu. Jadi nanti terakhir di akhir UTS gitu baru saya data siapa aja yang membuat poster, siapa yang membuat artikel, siapa yang membuat video gitu. Nanti saya kasih folder untuk meletakkan ininya, tugasnya. Atau mungkin saya kasih form untuk upload tugasnya itu gitu ya. Nanti. Jadi kalian bisa pikirkan kalian mau bikin podcast, poster, artikel, video, jurnal atau resume. Terserah. Kenapa saya banyak membuat pilihan di sini? Karena saya rasa artikel jadi ya biar yang suka bikin poster dia punya pilihan lah. Bikin poster aja gitu, atau yang suka bikin podcast biar podcast aja, atau yang misalnya mau simpel bikin video gitu misalnya, ya boleh-boleh aja gitu. Untuk UTS teori itu 30%, biasa kalau UTS praktek juga 30%, UAS teori juga dan praktek itu 40%. Kalau UTS datang tugas-tugas pertemuan 1-7, ini kalian pasti udah untuk praktek sama penilaian berdasarkan tugas-tugas pertemuan 1-7 untuk UAS EOF. Jadi ini untuk materi kita UTS dan sebelumnya itu kebanyakan ekstrim dan aplikasi-aplikasi ekstrim. Kemudian yang setelah UTS kita akan banyak main di EOF, analisis sekaligus prediksi. Di sini. Jadi kalau bisa saya resume materi setelah UTS itu EOF dan PCR gitu, Principal Component Regression. Oke. Nah, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk sistem perkuliahan kita. Izin Bu, izin bertanya Bu. Ya. Izin Bu, untuk yang membuat podcast itu ada durasi maksimalnya, terus kita sendiri-sendiri atau boleh kolaborasi atau gimana Bu? Oh, ini untuk tugas, semuanya tugas pribadi. Jadi sendiri-sendiri aja. Kalau misalnya untuk panjangnya, aduh jangan panjang-panjang lah, 5 menit sampai 10 menit aja lah. Maksimal 10 menit kalau podcast. Oke. Tapi podcastnya ya full audio kan Bu, nggak apa-apa berarti? Iya, full audio. Kalau podcast bukannya full audio ya? Iya, nggak, maksudnya kan takutnya ada orang yang tahu podcastnya kayak yang terkenal gitu. Oh, enggak. Saya cuma memperhatikan materi, kejelasan suara, kemudian kejelasan runtutan penjelasannya gitu. Enggak segitunya juga. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada sih sebenarnya pilihan satu bikin TikTok gitu ya, tapi saya bukan fans TikTok jadi ya sudahlah biar aja ini doang. Oke. Nggak usah yang Gilang bikin TikTok nanti Bu. Problem lagi Gilang. Ya ini aja cukup. Oke. Tuh jadi pilihannya. Ada lagi? Izin Bu. Iya silakan Zaki. Izin bertanya Bu. Itu nanti itu model tugasnya itu gimana ya Bu? Jadi kita sebelum UTS itu mengerjakan salah satu tugas itu atau gimana gitu Bu? Mungkin Bu. Enggak sih. Ini tugasnya nanti UAS sih baru dikumpul. UTS cuma saya kasih form aja sih. Jadi mulai UTS kalian udah bisa upload ininya, tugasnya. Atau misalnya tugas kalian cuma link gitu misalnya, ya dikasih aja linknya gitu. Siap Bu. Untuk menulis resume perkuliahan sendiri itu teknisnya bagaimana ya Bu ya? Mungkin setiap perkuliahan kita harus menyerahkan resume atau gimana Bu? Atau mungkin Enggak, ini pilihan. Oh iya. Ini pilihan. Jadi kalau misalnya udah mengerjakan yang lain, yang ini nggak usah. Jadi kalau resume ini cukup satu pertemuan aja, nggak perlu banyak-banyak resume dari awal sampai akhir itu enggak. Jadi satu pertemuan aja udah cukup. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin Bu. Ya silahkan Irfan. Izin Bu, tadi untuk UAS Bu, mungkin mohon izin bisa di scroll ke bawah tadi Bu. Bentar. Jangan. Ini agak lelet ya pakainya. Siap Bu.
Mirip dengan UTS tapi topiknya EOF, maksudnya penilaian berdasarkan tugas 8 sampai 9 sampai 15 ya jatuhnya. Jadi pertemuan 9 sampai 15, tapi topiknya beda dengan UTS. Kalau UTS lebih banyak topiknya tentang ekstrim, tapi kalau misalnya UAS topiknya tentang EOF dan PCR gitu. Izin Bu, berarti tadi yang tugas yang opsional itu membuat video dan lain sebagainya itu sebagai tugas masuk ke dalam perkuliahan 8 sampai UAS ya Bu, sebagai enggak gitu, Bu. Enggak itunya itu. Bebas aja mau dari pertemuan, mau ngambil pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 atau ngambil setelahnya, itu bebas aja. Izin Bu, berarti itu sebagai pengantar nantinya dikumpulkan saat UAS. Nah, tapi tidak dijadikan penilaian untuk bagian dari UAS teori dan praktik itu ya Bu, atau bagaimana Bu? Digunakan untuk nilai tugas. Siap Bu. Terima kasih. Kan kita ada beberapa komponen nilai ya, kehadiran, kemudian komponen tugas 20%. Nah, komponen tugas ini nih membuat ini. Kemudian untuk UTS itu komponennya tugas-tugas pada pertemuan 1 sampai 7, kemudian untuk misalnya UAS itu tugas-tugas seterusnya gitu setelah UTS. Itu sih. Saya mengambil nilai 20% itu dari sini gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi lanjut ya. Ini agak lelet sih. Oke, sistem perkuliahan kita sebenarnya semakin simpel dibanding yang sebelumnya, karena yang sekarang termasuk saya belum ketemu buku materi untuk misalnya untuk menjadi landasan sebagai praktek di semester ini ya. Jadi caranya saya ambil jurnal. Jadi saya cek jurnal mana sih yang pas gitu kan, misalnya untuk misalnya analisis gitu, kemudian saya kasih ke kalian. Kemudian kalian ekstrak hasil jurnalnya, kemudian cek metodenya, cari misalnya detail dan lain sebagainya misalnya, kemudian aplikasikan dari metode jurnal itu. Cuma permasalahannya kalau saya menggunakan metode itu, akan ada beberapa metode-metode di dalam jurnal yang mungkin tidak fit dengan perkuliahan kita. Contohnya gini, contohnya dia menganalisis ekstrim dengan menggunakan metode blok maksima. Nah, analisis menggunakan metode blok maksima ini masuk ke perkuliahan ini, tapi ternyata ketika dia mengolah data, dia menggunakan metode-metode lain gitu. Misalnya dia menginterpolasi datanya dulu, kemudian dia melakukan asesmen terhadap datanya, dan lain sebagainya. Nah, metode ini kan sebenarnya tidak masuk di perkuliahan gitu kan. Jadi, pintar-pintar kalian lah untuk menseleksi metode mana sih yang perlu kita kerjakan dan metode mana sih yang sebenarnya tidak relevan untuk dilakukan seperti itu. Jadi penyesuaian di sini saya harapkan nanti kita kerjasama sedikit ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung silahkan nanya. Kemudian saya mau pakai metode ini, apakah metode ini perlu saya gunakan atau tidak karena di jurnal ada gitu misalnya, itu silahkan diskusi yang banyak. Oke? Karena di jurnal sering juga ada metode-metode yang rumit yang mungkin perlu menggunakan model, itu kan tidak bisa dilakukan di sini gitu, dan kalaupun dilakukan juga memakan waktu yang banyak gitu kan misalnya, ya itu mungkin silahkan dibijaksanai untuk di skip gitu. Oke. Nah, di sini ekstraksi informasi dari jurnal. Jadi pertama kita harus tahu dulu cara mengekstraksi informasi di jurnal ini, karena sebenarnya kalau jurnal kita tidak perlu baca dari awal sampai akhir notok ya, karena tidak semua relevan untuk apa yang ingin kita lakukan. Kemudian untuk pertemuan pertama kita akan membaca jurnal pertama, dan untuk memudahkan ekstraksi itu silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Untuk deadline biasanya saya 1 minggu setelah tugas diberikan. Kalau pakai Edlink itu di situ udah ada dia, jadi ada timernya. Tinggal berapa lama sih bisa dikerjakan gitu sebelum ditutup. Saya biasanya seminggu ya sejak tugas diberikan. Untuk ekstraksi jurnal, beberapa pertanyaan yang perlu kita cek itu adalah yang pertama, tujuan dari penelitian.
Jadi seringkali kan kita capek baca jurnal karena kita baca pendahuluannya gitu kan. Pendahuluannya udah nggak ngerti, akhirnya mentok di situ dan nggak lanjut baca gitu. Padahal di pendahuluan itu cuma satu hal yang perlu dicari, yaitu tujuan dari penelitian tersebut. Sebenarnya. Saya sering skip gitu, kecuali kalau saya nyari landasan teori baru saya cek pendahuluan. Tapi kalau misalnya saya mau tahu isi jurnalnya kayak apa, saya biasanya skip sampai beberapa paragraf terakhir. Nanti di pendahuluan paragraf terakhir biasanya ada tujuan dari penelitian tersebut lebih detail. Oke. Kemudian berikutnya sebutkan dan jelaskan data yang digunakan. Nah, kita harus paham sebelum kita melihat hasil kesimpulan, tahu datanya yang dipakai itu apa. Apakah datanya jangka panjang, apakah datanya jangka pendek, apakah datanya ketelitiannya jam, ketelitiannya harian, ketelitiannya bulanan, resolusi spasialnya seperti apa, ini harus kita cek di dalam jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan cara apa penelitian tersebut menganalisis. Nah ini untuk pertemuan pertama ekstrim sih. Jadi metodenya, cara penelitian tersebut, kita pahami datanya diolah seperti apa, karena banyak sekali yang datanya tidak cukup, sehingga kemudian diinterpolasi, atau dia mengambil data model, kemudian dia melakukan asimilasi data, itu banyak. Tapi yang sekali lagi tidak semuanya relevan. Setelah data, dia akan menjelaskan bagaimana sih metode dia mengerjakan hal-hal tersebut, dan trikinya di jurnal itu biasanya dia hanya merefer. Jadi metode yang saya gunakan adalah A gitu, berdasarkan penelitian siapa gitu. Jadi tidak benar-benar detail bagaimana dia mengerjakannya, sehingga untuk mengetahui detail bagaimana cara pengerjaannya, kita kadang-kadang harus membuka jurnal satunya lagi untuk melihat, oh begini caranya gitu. Jadi di bagian analisis jurnal, mungkin kalau kita mau mengaplikasikan apa yang dilakukan jurnal tersebut, bagian metode itu adalah bagian yang paling rumit sebenarnya. Tapi kalau kita cuma mau tahu isi dari jurnal tersebut, seringkali metode cuma saya baca aja, oh dia metodenya A, prinsipnya ini, selesai, saya langsung baca hasil analisis, biasanya begitu. Tapi ketika kita mau mengaplikasikan apa yang dia lakukan ke suatu penelitian lain, ya bagian metode ini akan menjadi bagian yang sedikit lebih rumit. Kemudian yang keempat, bagaimana cara penulis mengaitkan kondisi ekstrim dengan parameter-parameter lain yang mungkin terkait. Nah, ini lebih relevan ke sebelum UTS ya. Jadi ekstrim biasanya mereka akan mengaitkan pada beberapa kejadian-kejadian bencana gitu. Jadi jika ini ada di bagian jurnal, itu bagaimana sih dia mengaitkannya? Apakah dengan korelasi, atau bagaimana dia mengaitkannya dengan fenomena-fenomena lain seperti El Nino, IOD, dan lain sebagainya? Apakah dia menggunakan perbandingan biasa? Apakah dia menggunakan tabel kontingensi, menggunakan QQ plot, dan lain sebagainya? Alat apa sih yang dipakai gitu, dan kesimpulan seperti apa sih yang dia dapatkan? Kemudian yang kelima, sebutkan kesimpulan apa yang diperoleh. Hati-hati di bagian kesimpulan ini, kita akan tergoda untuk copy paste dari kesimpulan itu di copy paste berikutnya gitu. Tapi saya sekali lagi katakan, di dalam jurnal itu tidak semuanya relevan terhadap apa yang kita pelajari, sehingga pilihlah kesimpulan yang memang benar-benar akan kita gunakan gitu. Oke, jadi kesimpulan. Kemudian yang keenam, apa yang tidak kamu pahami dari jurnal tersebut? Ini perlu dicatat, kenapa? Saya yakin ketika kalian membaca jurnal, mungkin kalian akan menemukan jurnal yang 90% nggak dipahami, 10% doang yang dipahami. Ada juga jurnal yang mungkin sebagian besar dipahami, tapi pasti ada bagian yang memang agak membingungkan gitu. Jadi sebaiknya ketika kalian bingung gitu untuk melihat membaca jurnal ini, kalian bingung sebenarnya maksudnya apa, sebaiknya dicatat aja gitu, dicatat. Jadi untuk pengingat, nanti ketika sudah selesai membaca semuanya gitu, baru kita cek, oh yang ini informasi apa sih yang perlu saya cari di tempat lain selain di jurnal ini gitu. Karena jurnal itu dia itu compact, singkat ya formatnya, sehingga kadang-kadang perlu nyari informasi di luar itu. Nah, caranya ya catat dulu yang tidak dipahami itu apa. Selain itu, biasanya kita udah mentok di bagian yang tidak kita pahami, tapi nggak bisa lanjut jadinya, karena kita kepikiran di bagian itu. Nah,
untuk memperlakukan sesuatu yang tidak kita ketahui agar tidak mengganggu pembelajaran kita yang berikutnya, caranya adalah dengan mencatatnya. Jadi seakan-akan kita udah berusaha menyelesaikan permasalahan itu gitu. Jadi setelah selesai mencatat, otak kita biasanya merasa, oh saya udah menyelesaikan itu. Jadi kita bisa lewat dan bisa lanjut ke materi berikutnya. Ini untuk memudahkan kalian sih. Kemudian yang terakhir, adakah keanehan di dalam jurnal? Saya agak ini ya, mungkin ini budaya yang agak sedikit berbeda dibanding Indonesia ya. Karena di Indonesia biasanya kalau kita misalnya ngomong buku non-fiksi, kita ngomong jurnal, kita ngomong materi perkuliahan, asumsinya materi itu pasti benar, gitu yang terjadi. Tapi kenyataannya enggak gitu. Oke, agak hati-hati. Tidak semua non-fiksi itu benar, tidak semua jurnal itu benar, tidak semua relevan. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada keanehan-keanehan di dalam jurnal itu, gitu. Ada rumus yang nggak ada keterangannya, kemudian ada jurnal yang hasilnya justru berlawanan dengan materi teori yang sering kita pakai gitu misalnya, kemudian ada jurnal yang datanya terlalu pendek, itu juga perlu dicatat. Tapi memang ada jurnal yang memang sudah rapi dari awal sampai akhir sehingga memang ya udah make sense gitu. Jadi nggak ada keanehan di dia. Kalaupun dia punya kesimpulan yang berlawanan gitu, dia juga menjelaskan apa yang menyebabkan itu terjadi. Jadi cukup bagus gitu. Saya sih milihnya jurnal yang saya kasih. Kayaknya sih keanehannya itu minim. Tapi kalau kalian misalnya melihat ada keanehan, itu silakan dimasukkan. Dan ini juga menjadi catatan ketika kalian misalnya membutuhkan jurnal lain untuk menyokong jurnal yang kalian baca. Seperti itu. Oke? Jadi ini adalah pertanyaan umum yang biasanya saya gunakan ketika saya menganalisis sebuah jurnal. Jadi ini bisa kalian gunakan nanti untuk membuat resume dari jurnal tersebut. Karena nggak ada gunanya kalian meresume langsung dari pendahuluan. Dia nggak terlalu penting. Jadi yang penting itu di sini. Baru masuk ke tujuannya itu baru mulai penting. Makanya banyak sekali kalau dosen-dosen di kampus ya, itu dia cuma baca abstrak, atau ketika baca jurnal untuk tahu isinya apa, dia langsung skip ke data. Biasanya gitu. Dan ini juga mungkin akan terjadi kalau kalian bikin skripsi, mungkin aja. Kalau misalnya dosen pembimbing atau pengujinya nggak begitu punya banyak waktu, dia akan langsung skip ke data biasanya. Data, hasil, kemudian kesimpulan. Kayak gitu. Dan ketika keanehan di situ terjadi, itu udah menjadi revisi major. Biasanya seperti itu sih. Jadi diperhatikan. Oke? Ini untuk ekstraksi jurnal. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, pertemuan 1. Nah, ini hanya desain sampai UTS ya, yang setelah UTS belum saya buat. Jadi baru pertemuan 1 sampai 7 atau 8, lupa. Nah, pertemuan 1 kita akan mempelajari metode untuk menganalisis ekstrim. Yang paling dasar itu adalah blok maksima dan peak over threshold. Ini apa? Ada informasinya di jurnalnya. Oke? Jadi silahkan buat ringkasannya, apa yang kalian temukan di sana. Dia mungkin pakai datanya tentang asuransi. Jadi seringkali asuransi ini memang terkait dengan kondisi ekstrim, karena kalau di luar sana, misalnya di Jerman gitu, perusahaan asuransi itu ngitung dulu. Jadi ngitung dulu berapa sih kalau dia mau ngasih asuransi tentang gempa bumi gitu misalnya, asuransi bencana gitu. Bencananya ada berapa sih, kemudian probability-nya berapa, 1/1 juta penduduk atau gimana, barulah dia mengeluarkan fee asuransi. Jadi itulah kenapa kalau di Jerman kita mau klaim asuransi itu sangat mudah. Jadi jauh lebih mudah dibandingkan di Indonesia gitu sih. Kalau di Indonesia sih saya ingatnya cuma bayar doang gitu. Sejauh ini saya lihat teman-teman saya belum banyak yang berhasil mengklaim asuransi. Jadi agak beda ya. Jadi tapi di Jerman karena perhitungan ini sudah dilakukan sehingga dia bisa melihat berapa sih
perusahaan bisa memperoleh untung dari menggunakan asuransi seperti ini. Berapa sih customer harus di-charge untuk asuransi semacam ini, kayak gitu. Nah, di sini, jadi di sana dia akan menggunakan yang namanya blok maksima. Ini menilai nilai maksimum dari tiap data, entah per tahun, entah per bulan, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan peak over threshold, jadi kita tentukan threshold-nya, barulah kita ambil data-datanya. Yang mana sih yang udah di atas threshold? Yang ini mirip dengan curah hujan di atas 50 mm kalau misalnya di Indonesia. Jadi kejadian-kejadian itu aja yang dihitung frekuensinya. Kayak gitu. Nah, biasanya maksima ini sekali jalan itu udah selesai, tapi kalau peak over threshold, kalau kita mempelajari materi atau parameter yang belum kita ketahui, kita biasanya harus analisis dulu thresholdnya berapa sih gitu. Cara analisisnya salah satu contohnya juga ada di jurnal ini, tapi mungkin itu agak minim pengaruhnya di kita karena sudah banyak yang melakukan analisis peak over threshold ini ya di bidang klimatologi dan meteorologi. Contohnya kalau di Indonesia kan udah ada peak over threshold itu R50 kan, jadi di atas 50 mm, di atas 100 mm, semuanya udah terdefinisi, jadi mungkin kalian bisa skip di bagian itu kalau misalnya melakukan aplikasi praktiknya. Nah, untuk tugas praktik itu download time series-nya, kemudian ya aplikasikan blok maksima dan peak over threshold, kayak gitu aja. Nanti silahkan kasih Excel sama PDF hasil grafiknya dan juga penjelasan. Untuk pertemuan kedua, nah nanti kalau misalnya untuk pertemuan satu ya, untuk pertemuan satu masing-masing orang nanti di titik yang berbeda, jangan sampai ada yang sama. Oke, nanti kalian share hasil kalian, kemudian buat petanya, minimal untuk blok maksima, gitu. Jadi peta apa yang mau dibuat, nanti coba cek di bacaan 2. Oke, jadi selalu ya ada jurnalnya, baca, aplikasikan. Jurnal, baca, aplikasikan. Kemudian yang pertemuan 3, metode yang sudah perlu, oh ya, silahkan lihat bacaan 3. Ini saya kayaknya kalau nggak salah dia juga mengaplikasikan analisis ekstrim di sana, yang bacaan 3. Tapi aplikasi seperti apa sih yang dia pakai, analisis seperti dari sudut pandang seperti apa sih yang dia pakai, itu mungkin berbeda dengan, ya memang pasti berbeda dari 2 dan 1. Jadi nanti juga bisa diaplikasikan, dia menggunakan data hujan di sana. Kemudian untuk pertemuan 4 dan 5, nah mulai dari pertemuan 4 dan 5, ini silahkan buat kelompok. Oke, 4 dan 5, 6 dan 7 ini per kelompok. Jadi ada 3 untuk tugas pribadi, kemudian ini 2 untuk tugas kelompok. Mirip dengan pertemuan 3 buat ringkasan jurnal juga, lihat di bacaan 3, karena ini sedikit lebih rumit bacaannya, kemudian juga dikerjakan. Kemudian yang pertemuan 6 dan 7 ini tidak ada jurnalnya, jadi tinggal aplikasikan apa yang sudah dikerjakan 1-5 dengan data SST, jadi diganti datanya. Tadi kan data curah hujan, jadi yang 1-5 itu silahkan gunakan SST. Kemudian bandingkan, makanya yang ini silahkan berkelompok lah mengerjakannya. Oke, itu ya overview aja ya. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di setiap pertemuan kayak gimana. Yang jelas di drive yang kalian punya, yang saya share, semua jurnalnya udah ada. Jadi jurnal dari nomor 1 sampai nomor 4 itu udah ada, silahkan diteliti. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Apa saya terlalu cepat menjelaskan nih? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Rizky. Izin, Bu, untuk peak over threshold tadi, semisal itu udah ada, itu berarti kita nggak perlu nyari tahu itu asalnya dari mana ya, Bu? Silahkan di-refer. Misalnya kayak R50 itu kan udah ada di di indeks-indeks perubahan iklim kalau nggak salah ya.
Nah, dan indeks perubahan iklim itu kan udah banyak tuh yang dia pakai peak over threshold sebenarnya. Nah, silahkan refer ke sana gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya kalian. Tapi kalau kalian misalnya mau menganalisis, contohnya gini, di Palu, jadi di titik di Palu nih, di Palu itu kan tipe hujannya agak beda dibanding dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Nah, kalian mau mengambil peak over threshold di situ ternyata sedikit gitu yang di atas R50 gitu misalnya. Kemudian kalian udah sadari bahwa di sana kondisi iklimnya berbeda. Jadi kalian mau menganalisis gitu peak over threshold-nya berapa, itu silahkan. Tapi itu di luar materi ini ya. Jadi di kita silahkan aplikasikan yang sudah dikerjakan aja. Jadi yang udah didefinisikan di tempat lain, silahkan ambil itu untuk peak over threshold. Oke? Siap Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, saya kasih 2 menit ya kalau ada yang mau nanya sebelum kita cek jurnalnya. Izin Bu, Ya, silakan. yang Ibu presentasikan yang pertemuan 1 sampai pertemuan 7 tadi itu udah mencakup teori sama praktek ya Bu, mata kuliahnya? Iya. Ya Bu. Ya, untuk analisis dan prediksi iklim kan kalian butuh banyak waktu untuk praktek ya. Dan teorinya juga banyak teori-teori dasar itu kan udah dipelajari sebelumnya kayak mulai dari klimatologi umum, pemrograman dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini silahkan explore seluas-luasnya untuk melakukan analisis. Hanya saja saya cuma guide doang di sini. Karena kalian kan udah semester 7 ya. Bahkan waktu semester 5 aja mungkin saya sebenarnya tidak harus bekerja sebagai dosen. Maksudnya saya tidak memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kalian gitu sebenarnya gitu. Karena analisis iklim ini kan bergerak terus. Jadi saya sebenarnya belajar bareng sama kalian sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini silahkan bebas explore seluas-luasnya apa yang bisa dilakukan. Kenapa saya juga masukkan materi ekstraksi jurnal di sini? Karena ini juga akan kalian lakukan nanti untuk skripsi. Jadi gimana kalian bekerja dengan jurnal, kemudian memasukkan sintesa dari jurnal ini ke dalam analisis kalian dan lain sebagainya, itu akan terus dilakukan sih. Jadi ya seperti itu. Karena materi teori dan praktek itu udah jadi satu ya di pembahasan yang ini. Sehingga nanti mungkin kalau ini pembahasannya udah selesai, saya akan kasih kebebasan untuk kalian silahkan praktek aja. Silahkan sisa waktu yang panjang ini sampai jam 12 atau jam 1 itu, ya silahkan digunakan untuk praktek. Ada lagi nggak selain Rensi? Oke, kalau nggak ada, kita coba cek jurnalnya ya. Oke, di sini dia extreme event do happen, we know that, but nah dia mengatakan wah ekstrim itu ada dan lain sebagainya gitu, tapi ini bukan abstrak. Pertama, dia cuma menjelaskan pendahuluan aja ini, jadi kayak lead doang. Nggak ada hasilnya apa, kesimpulannya apa gitu. Karena ini memang cuma introduction aja sih. Jadi dia pengenalan doang. Nah, di sini mungkin kalian akan kesulitan menemukan tujuan mungkin. Nah, tapi nanti bisa dicek lah di sekitaran akhir-akhir itu untuk tujuan dari penelitiannya. Kalau kalian mau baca introduction juga nggak apa-apa untuk hiburan gitu, untuk menambah pengetahuan kita bahwa oh ini loh yang terjadi. Karena biasanya introduction di sini dia akan menjelaskan state of apa ya istilahnya ya, pokoknya kondisi yang sudah ada dan apa yang nggak ada gitu biasanya. Jadi
si A sudah melakukan penelitian tentang A, si B sudah melakukan penelitian tentang B, si C melakukan penelitian tentang C, hasilnya apa gitu kan. Kemudian perkembangan ilmunya seperti apa, itu yang terjadi di introduction biasanya. Jadi pertama misalnya mungkin ilmu ini banyak memperoleh fokus gitu mulai dari tahun 1950, mulai dari penelitian si A gitu misalnya. Kemudian recent di kondisi-kondisi terakhir di atas tahun 2010 gitu, apa yang sudah ditemukan lagi. Kemudian di paragraf berikutnya biasanya dia akan menjelaskan apa sih yang menjadi pembahasan sekarang, apa yang belum ditemukan sehingga sekarang perlu dilakukan. Nah, setelah itu barulah apa sih fokus dari penelitian ini, dari sejarah itu. Jadi penelitian ini misalnya memfokuskan materinya ke A gitu, karena A ini belum banyak diteliti, padahal lebih penting daripada yang lain, dan lain sebagainya, seperti itu. Normalnya introduction seperti itu. Oke, bahkan kalau kalian skripsi juga kemungkinan mirip dengan itu. Oke. Dan setelah itu, setelah memutuskan bahwa oke, saya akan mengambil topik A, lebih tepatnya tujuan penelitian saya adalah apa? Baik, biasanya runtutannya seperti itu. Tidak semua seperti itu runtutannya, tapi jurnal yang baik rata-rata seperti itu. Oke. Nah, di sini karena dia cuma introduction, jadi sifat jurnalnya bukanlah analisis, jadi dia cuma sifatnya meresume apa sih yang pertama terjadi, dasar-dasar apa sih yang perlu kita ketahui, kayak gitu. Nah, di sini kemudian dia akan ngambil ke basic konsep. Jadi ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk ekstrim, yaitu block method dan peaks over threshold method. Bedanya apa? Kalau block ini cuma ngambil ujung-ujungnya aja. Ujung-ujungnya tidak harus maksimum. Bisa jadi persentil. Oke? Bisa jadi kuartil. Nah, persentilnya berapa? Kuartilnya berapa gitu misalnya. Jadi kadang-kadang juga dia mengambil di angka 75%-nya. Tapi umumnya yang paling sering diaplikasikan itu benar-benar blok maksima. Jadi blok yang umum nilai maksimum dari kejadian-kejadian tersebut. Oke. Nah, random. Nah, dia contoh datanya seperti apa. Yang kedua itu adalah peak over threshold. Ada threshold-nya. Jadi biasanya di sini harusnya ada garisnya, serat. Kemudian yang diambil adalah data-data yang benar-benar melewati threshold aja. Jadi misalnya di atas 50 gitu. Biasanya itu akan dibuat grafik frekuensi, jadi kita bisa lihat, oh frekuensi yang terjadi kejadian-kejadian di atas 50 mm tahun 2001 itu berapa, tahun 2002 frekuensinya berapa, tahun 2003 frekuensinya berapa, itu kemudian digambarkan. Oke, jadi biasanya blok maksimal lebih ke intensitas, nilai maksimum, kemudian peaks over threshold biasanya lebih ke frekuensi analisisnya. Dan kalau misalnya analisis ekstrim yang apa ya, yang lengkap gitu, seringkali dia ngambil dua-duanya langsung. Jadi dia ngambil juga intensitasnya kayak gimana, dia juga ngambil frekuensinya kayak gimana. Ini fire insurance claim, jadi dia menjelaskan tentang insurance. Mungkin agak membingungkan di sini, dari mana sih dapat 0,99 kuantil, dari mana sih ini pelan-pelan aja dibaca. Oke. Kemudian berikutnya ada plot-plot yang dia gunakan, mean excess plot, parameter stability plot, itu bisa dipelajari. Kalau misalnya di sini agak kurang lengkap, bisa dicari di luar materinya. Nah, ini data. Jadi berapa sih habisnya? Jadi berapa juta dolar sih? Setiap kejadian ekstrim itu seringkali kalau insurance ya, dia seringkali mengukur. Misalnya ada kebakaran hutan di tempat A gitu, kerugiannya sampai berapa euro, gitu, berapa juta euro. Di tempat B, kerugiannya berapa juta euro. Yang mana sih yang siapa sih yang terdampak? Berapa banyak orang sih yang terdampak? Itu yang biasanya selalu menjadi pemikiran insurance. Kira-kira kalau misalnya rumusnya membingungkan, silahkan cari di luar, pelan-pelan dibaca. Ini cara dia untuk mengambil threshold, kalau nggak salah. Kemudian extension.
Ya, makanya dia nggak bilang kesimpulan di sini, dia bilang extension. Apa sih yang tidak dia diketahui, apa sih seharusnya kita pelajari berikutnya. Oke, singkat. Kalau yang pertama ini singkat, mungkin tidak semua daftar pertanyaan itu bisa terjawab, tapi jawablah selengkap mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kasih waktu 20 menit mungkin ya. Silahkan buka ini dan baca pelan-pelan. Oke. Sehingga kalian bisa merasakan apa sih kesulitannya gitu. Kalau misalnya kesulitan membacanya itu nanti kita bisa diskusikan setelah 20 menit lagi ya. Sekarang 9.23, jadi nanti nggak pas sih 20 menit. Nanti 9.45 kita diskusi lagi. Silahkan dibaca dulu. Siap, Bu. Di stop dulu membacanya. Halo, semuanya masih di sini? Siap, Bu. Masih Bu. Siap, Bu. Oke, di stop dulu ya bacanya. Ini cuma 6 halaman. Jadi pertanyaan pertama saya, siapa yang menyelesaikan sampai halaman ke-6? Silahkan angkat tangan. Nggak ada nih. Emang nggak ada atau terlalu takut dikira terlalu cepat? Baru sampai 4, Bu. Oke, mundur deh. 5, yang sampai 5 halaman 5. Oke, enggak. Halaman 4. Saya, Bu. Oke. Angkat tangan lah. Nggak kelihatan ya di sini ya. Ntar dulu, saya tutup dulu presentasinya. Oke, stop sharing. Halaman 4. Ada berapa? Halaman 3, silakan yang halaman 4 turunkan tangannya, dan yang halaman 3 naikkan tangannya. Oke, rata-rata halaman 3 ini berarti ya. Oke. Halaman 2. Oke, halaman 1. Oke, rata-rata kebanyakan sampai halaman 3 ya, 20 menit. Oke. Wajar sih, ini kan jurnal, bahasa Inggris lagi. Oke, bentar. Halaman 3 sampai mana tuh ya? Oh, sampai basic konsep ya. Sampai basic konsep, kemudian Danish Fire Insurance. Oke, jadi perlu saya jelaskan di sini. Nggak masalah kok kalau cuma sampai halaman 1 juga nggak apa-apa. Jadi dalam pembacaan jurnal itu agak berbeda dengan pembacaan buku, novel, dan lain sebagainya ya. Gitu. Misalnya pembacaan-pembacaan seperti buku klimatologi umum, buku penjelasan tentang misalnya manuskrip, atau misalnya ya materi biasa lah yang sering saya kasih gitu. Bedanya adalah untuk materi buku-buku itu kita sekali baca kita langsung bisa mendapat bayangan di kepala, biasanya gitu. Atau setidaknya kita baca sekali lagi kita langsung dapat bayangan. Sedangkan kalau misalnya di jurnal umumnya setelah kita baca kita masih perlu memperhatikan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Apakah definisi istilah ini apa sih maksudnya, apalagi kalau misalnya bahasa kita agak berbeda dengan bahasa jurnal. Kayak gitu. Atau misalnya dia menjelaskan dengan kata-kata gitu, nggak dengan bahasa matematika yang biasa kita lihat X sama dengan berapa, kemudian hasilnya berapa, apa gitu kan. Tapi dia malah menjelaskannya dengan kata-kata. Nah, ini juga ada transfer dari kata menjadi bahasa matematika, kemudian transfer lagi, hitungannya seperti apa, itu perlu proses. Nah, sekarang saya pengen tahu dulu
kesulitannya apa sih dalam hal pembacaan ini yang terasa sekarang? Kan udah membaca 20 menit, ini kira-kira kesulitannya gimana? Karena biasanya orang kalau membaca itu 25 menit maksimum, istirahat 5 menit, biasanya gitu. Biasanya kalau Paul nih 25 terus, itu mungkin bisa kalau bacaannya ringan, tapi kalau bacaannya agak berat, biasanya harus ada jeda-jeda setiap 25 menit. Yang tadi 20 menit udah cukup panjang ya, jadi mungkin sudah terasa kesulitannya apa. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa yang dialami? Oh izin Bu, kalau dari saya pribadi sih dari ininya bukan misalkan si peneliti itu ngejelasin kita menggunakan data apa gitu. Nah kayak nge-translate si kata-kata dianya tuh jadi kayak itu benar nggak sih sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kayak sering ngebaca-baca lagi gitu, diulangi lagi gitu. Jadi paling di sana sih kesulitannya. Ya pengulangan membaca ketika ditemukan apa tuh namanya maksud yang tidak dipahami kan gitu kan, atau kadang istilah yang tidak dipahami gitu. Oke, ada yang lain? Iya Bu. Mohon izin Bu. Ya silakan Irfan. Izin Bu, kalau dari saya membaca sampai halaman ketiga, yang pertama kesulitan dari saya tuh terkait ini Bu, ini kan lebih ke statistik ya Bu. Nah di awal-awal tuh juga mengibaratkan bahwa metode ini tuh lebih banyak digunakan untuk ekonomi dan bursa saham Bu. Nah, ada contohnya yang Black Monday itu kejatuhan indeks Dow Jones di Amerika. Nah kemudian mungkin tergambarkan sih relate-nya dengan siklus alam ya, siklus apa sih namanya, atmosfer, pergerakan atmosfer, fenomena atmosfer. Nah itu kan kalau di situ kan yang saya baca tadi kan terkait kenaikan gelombang ya di Belanda. Nah itu masih mengawang-awang gitu kan. Kalau di metode tersebut kan ada 2 ya Bu. Nah itu karena saya juga belum membaca sampai bawah sih bagaimana menggambarkan solusi terkait pertanyaannya itu bagaimana solusi dari antisipasi gelombang tertinggi 10.000 tahun sedangkan datanya tuh masih ada 100 tahun itu. Nah kalau dikorelasikan tadi dengan yang ekonomi, apakah suatu saat gitu, apakah bisa terjadi di mana alam itu tiba-tiba drop gitu, jadi nggak sesuai siklusnya, mungkin tiba-tiba drop, mungkin ada faktor apa gitu. Nah itu mungkin yang masih mengawang-awang itu Bu, jika menggunakan rumus statistik itu, apakah ada faktor-faktor di luar yang akhirnya bisa mempengaruhi perhitungan itu, penggambaran itu. Kemudian yang kedua juga itu sih Bu, dari grafik-grafiknya itu kan masih karena belum selesai juga ya Bu, dan juga kesulitan mentranslate juga, jadi mungkin beberapa belum paham gitu Bu, karena mungkin itu sih Bu dari saya. Oke, terima kasih. Ya, yang ini ya, yang estimasi tinggi dari gelombang dalam 10.000 tahun gitu. Ini periode ulang sih sebenarnya. Kalian dulu hidrologi sama siapa ya? Perkuliahan. Pak Irfan Bu. Pak Irfan. Biasanya ada perhitungan periode ulang kalau di hidrologi gitu. Kayak gitu. Jadi banyak sih istilah-istilah dan fenomena-fenomena yang sebenarnya kita lihat juga belum pernah, kemudian bahasanya juga bahasa Inggris, dan juga matematikanya juga belum pernah dihitung, kayak gitu ya, sering menjadi permasalahan. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Atau misalnya baru lihat judulnya bahasa Inggris, udahlah saya menyerah aja Bu, jadi saya halaman pertama aja gitu. Tenang aja, seperti itu common kok, jadi sering terjadi juga gitu. Bahkan saya sempat ditanya sama teman yang sekarang sih lagi di Amerika, kan lagi kuliah di Amerika, jadi dia sering disuruh baca jurnal, dia nanya satu hal, Mbak kalau misalnya Mbak baca jurnal satu hari itu bisa dapat berapa jurnal sih bacanya gitu. Saya jawab 1 doang,
karena nggak mungkin otak saya menampung lebih daripada satu jurnal satu hari, itu udah terlalu. Meskipun mirip, jadi banyak. Kalau memang saya membacanya dengan detail gitu sampai ke metode-metodenya, kemudian dan lain sebagainya, itu paling cuma satu doang. Kalau nggak, jurnal kedua itu saya udah muak sehingga saya baca tapi saya benar-benar nggak paham artinya apa. Jadi mending satu aja. Kayak gitu kalau di saya. Mungkin ada yang mungkin memang lebih banyak dari itu, ya saya bisa membaca novel 150 halaman sekali duduk 1 jam, tapi kalau yang ini no. Biasanya cuma satu hari, saya maksimalkan cuma satu aja kalau jurnal, biar nggak stres. Gitu. Jadi jangan khawatir dengan kecepatan baca kalian, karena memang jurnal ini bentuk akademik yang agak perlu pemahaman lebih banyak, ada lapisan-lapisan pengetahuan tertentu yang harus kita jangkau kalau misalnya jurnal. Oke, ada lagi sebelum saya jelaskan bagaimana saya menyelesaikan segala kesulitan saya dengan jurnal ini gitu. Ada lagi yang menjelaskan kesulitannya? Oke, kayaknya enggak ya. Oke, yang pertama kita perlu lakukan ketika misalnya membaca jurnal adalah memisahkan bagian yang kita ketahui dan bagian yang tidak kita ketahui. Nah, biasanya ini nggak bisa sekali jalan. Biasanya saya akan baca skim dulu, jadi baca aja dari awal sampai akhir. Baca pertama dari awal sampai akhir. Saya akan mengalami kesulitan di beberapa bagian, nggak ngerti di bagian ini, nggak pernah mempelajari metode A, nggak pernah lihat data ini, dan lain sebagainya, itu wajar. Jadi baca aja sampai terakhir, yang penting selesai. Itu pembacaan pertama, biasanya seperti itu. Oke. Tahap kedua, dalam hal pembacaan jurnal, ini dari saya aja ya, yang lain mungkin ada metode lain. Oke. Pisahkan antara bagian yang tidak diketahui dan bagian yang kita ketahui. Jadi saya biasanya mencatat menggunakan kertas atau apa gitu. Saya akan bagi dua, yang saya ketahui, yang saya pahami, dan yang saya tidak pahami. Oke. Jadi yang saya pahami apa aja dari jurnal itu, yang terasa aneh buat saya yang tidak saya pahami apa. Itu dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian barulah saya mencari jurnal ini tujuannya mana sih? Tujuannya di mana? Baru saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya udah selesai, biasanya barulah saya mencari yang saya benar-benar nggak ketahui ini apa sih, baru saya cari di tempat lain, entah di Google lah, entah apalah, kayak gitu. Itu kalau saya detail ya membacanya gitu. Tapi kalau misalnya saya tidak detail membacanya, biasanya saya catat yang saya ketahui dan yang saya tidak ketahui sambil mencari juga tujuannya sebelah mana sih, saya tandai kayak gitu, tujuan sebelah mana, metodenya yang digunakan apa, dan lain sebagainya, kesimpulannya seperti apa, itu biasanya saya tandai langsung kayak gitu. Makanya lebih banyak waktu kalau misalnya untuk membaca jurnal kalau saya. Dan bagian yang tidak diketahui ini nanti kalau memang kita fokus di situ, harus kita cari. Contohnya apa yang menyebabkan kita harus fokus di satu jurnal itu? Ketika saya membuat tesis, saya harus paham betul 3 jurnal utama yang saya pakai buat tesis. Jadi benar-benar di situ saya harus paham sistem permodelannya kayak apa, rumus yang dipakai kayak apa, kemudian dia penyusun parameter-parameter penyusun modelnya itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi benar-benar saya menghabiskan sekitaran 4 hari hanya untuk jurnal satu itu aja, untuk mencari segala macam pendukung data dari jurnal tersebut sampai saya benar-benar paham dari awal sampai akhir untuk jurnal itu. Kayak gitu. Jadi setiap proses, yang pertama, proses pembacaan dari awal sampai akhir, itu saya tidak langsung baca ulang lagi. Jadi saya biarkan dulu. Jadi saya biarkan dulu kepala saya untuk menyimpan memorinya dulu, barulah saya baca lagi untuk mencari mana sih yang beneran saya nggak ketahui dan mana yang beneran saya ketahui. Gitu. Seperti itu. Jadi rentangnya ini bisa 1 hari, jadi pembacaan berikutnya baru hari besoknya biasanya. Jadi saya baca, taruh, baca lagi. Gitu. Kalau benar-benar memang jurnal itu mau kita ketahui betul isinya. Oke, itu prosesnya agak panjang. Nah, kalau misalnya kita hanya menjawab, hanya pengen tahu isinya apa sih, kayak gitu,
Kalau saya metodenya biasanya langsung baca abstrak aja. Jadi di abstrak aja udah cukup. Kecuali kalau memang ada informasi yang saya inginkan di dalam jurnal tersebut, saya di abstrak dia menjelaskan bahwa korelasi antara hujan dan El Nino, hujan ekstrim dan El Nino adalah sekian. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa sih dia bisa bilang kayak gitu? Saya langsung ke hasil penelitian. Biasanya gitu. Yang lainnya itu out. Kalau saya memang cuma pengen tahu hasilnya aja. Gitu. Abstrak, hasil penelitian, kesimpulan, selesai. Tapi kalau saya mau pakai metodenya, barulah saya detailkan. Gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk yang jurnal yang ini, yang perlu kalian perhatikan itu cuma 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah ini, block method. Jadi maximum observation itu jadi pada at given time period. Nah, period ini silahkan ditentukan bulanan, tahunan, apa. Tapi kalau saya lebih prefer kalian mencari data curah hujan harian gitu misalnya. Data curah hujan harian selama 10 tahun atau selama 15 tahun atau 20 tahun, 30 tahun dan lain sebagainya. Kemudian setiap tahun, oke, setiap tahun ambil nilai maksimumnya. Kayak gitu. Jadi kalian nanti misalnya punya data 15 tahun, nanti akan ada 15 titik maksimum. Kalau data 10 tahun, nanti ada 10 titik maksimum. Kayak gitu. Oke. Untuk pertama tahunan aja dulu. Baru berikutnya kita mungkin bisa pakai bulanan. Oke, tahunan. Kemudian silahkan dibuat grafiknya. Jadi grafiknya simple. Cuma grafik nilai curah hujan maksimum per tahun, jadi tahunan. Dari grafik itu silahkan analisis gimana sih pergerakan curah hujan tahunan. Makin panjang curah hujan tahunannya ini, makin bagus. Karena analisis ekstrim, semakin panjang datanya itu semakin baik. Karena ekstrim ini jarang terjadi, sehingga penyelesaian analisisnya itu biasanya memang harus dengan data yang panjang gitu. Nah, kemudian untuk aplikasi kedua, yang fix over threshold. Jadi kalian harus pertama tentukan threshold mana yang dipakai. Oke, setelah menentukan threshold yang dipakai, misalnya curah hujan harian di atas 50 mm, setiap tahun hitung curah hujan berapa kali sih kejadian curah hujan di atas 50 mm, kemudian buat grafiknya, grafik frekuensinya. Jadi tahun 2001 berapa kali terjadi, tahun 2002 berapa kali terjadi, dan seterusnya. Kemudian barulah dianalisis gitu. Ini sih kalau 2 ini untuk praktik di pertemuan ini. Jadi nggak ribet dulu. Oke. Nah, untuk yang lain, jadi materi yang lain, misalnya di sini kan ada banyak ya sebenarnya. Nggak begitu banyak sih, karena cuma 6 halaman. Misalnya di sini insurance claim, milion DKK. Saya aja nyari-nyari ini ketika ketemu di kakak ini apa sih gitu. Jadi nyari lagi ke belakang lagi. Nah, gitu. Oke, yang ini itu silahkan dibaca dan dipahami. Mungkin siapa tahu kalian bekerja dengan apa tuh namanya asuransi itu boleh juga. Nanti mungkin bisa digunakan. Untuk rumus seperti ini harus hati-hati. Kenapa? Karena di jurnal ini biasanya dia tidak akan menjelaskan dengan begitu gamblang. Oke, umumnya kita akan stuck di sini, ini apaan sih, ini apaan sih, ini apaan gitu kan. Yang ini yang untuk biasanya untuk metode yang saya tadi bilang, metode biasanya hanya dijelaskan singkat atau hanya di refer, sehingga kita harus cek ke bawah ke reference. Oke. Jadi benar-benar kita cek itu rumus tentang apa, kemudian kita harus masuk ke sini ke referensinya untuk melihat tahapan-tahapannya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau metode, jadi kalau metode misalnya rumusnya ini agak membingungkan, itu ya silahkan baca lewat aja dulu dan dicatat, oh ini rumus tentang apa, bagian apa, dan lain sebagainya, itu ditulis. Kalau memang mau kemudian dicek apakah relevan dengan tugas yang sekarang, kalau tidak udah nanti aja carinya. Tapi kalau misalnya memang pengen banget tahu, langsung mundur, jadi langsung maju, cari reference, mana sih yang masuk di sana. Kayak gitu. Oke, saya banyak omong aja sih di sini. Nanti silahkan langsung dipraktekkan ya.
Kalau untuk tugas praktik itu cuma 2 tadi yang saya bilang. Silahkan ambil blok maksimal tahunan, ambil frekuensi untuk peak over threshold tahunan. Download data, masing-masing orang datanya harus beda, di titik yang berbeda. Oke? Bisa dipahami? Izin Bu. Ya, Tetsi. Berarti walau blok maksimum sama peak over tadi dia tiap tahun ya Bu. Misalnya 2001 nilai maksimumnya berapa? Maksudnya satu tahun itu untuk satu grafik ya Bu? Oh, 1 tahun itu 1 titik nanti. Nanti Oh. 2001 ada 1 titik, 2002 ada 1 titik, 2003 ada 1 titik, nanti disambung. Gitu. Siap Bu. Terus untuk ambang batasnya itu kan kata Ibu tadi 50 itu ditentukan atau emang bagaimana Bu? Kalian sepakatilah satu kelas yang sama. Mau 50 atau 100 atau apa gitu. Yang kalian rasa cukup representatif. Tapi kalau misalnya mentok ya udah pakai 50 aja. Siap Bu. Ya. Izin Bu, Ya, Karisma. untuk 2 metode ini berarti datanya satu ya Bu? Iya, datanya 1 aja. Jadi masing-masing orang 1 titik yang berbeda. Kalau bisa panjang lah datanya, biar nggak cuma 10 gitu tahunan. Kalau bisa sih 15 tahun lah minimal. Oke? Siap Bu. Kalau untuk menjelaskan data, saya nggak akan kasih tahu lagi, karena kan semester lalu kalian sudah cukup bagus dalam menjelaskan data, sehingga saya percaya aja lah, silahkan dijelaskan dengan baik. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya hasil dari hasil dari penjelasan kalian itu. Kemudian kita akan masukkan sedikit parameter yang nanti digunakan untuk analisis, misalnya tren. Oke. Jadi blok maksima ini trennya kayak gimana, kayak gitu. Yang udah pernah dipakai lah. Tapi fungsinya apa sih di situ kita bisa masukkan. Oke. Oke, dari saya cukup. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk pembacaan jurnal silahkan dilanjutkan, bikin resumenya, oke? Jadi poin-poinnya aja, kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari list yang saya kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan langsung ini aja ya, langsung langsung mengerjakan aja, langsung download data, kemudian bikin grafiknya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan di platform AdLink. Saya tungguin sih sampai nanti ininya berakhir, sampai jam kuliah kita berakhir untuk jawab pertanyaan. Silahkan langsung diisi di kolom komentar aja kalau di sini ya. Nanti mungkin saya tengokin beberapa waktu sekali lah, 20 menit sekali, mungkin saya cek kayak gitu. Terus yang udah nggak ada pertanyaan lagi, silahkan langsung selesaikan aja. Kalau bisa diselesaikan hari ini, itu tugasnya kan gampang ya. Jadi kalian besok kan nggak perlu kepikiran lagi. Silahkan selesaikan selama perkuliahan. Oke? Jelas? Siap Bu. Siap Bu, jelas Bu. Jelas Bu. Siap, jelas Bu. Oke. Bentar, saya absen dulu. Screenshot. Oke, udah ya, saya tutup untuk ininya, untuk meetingnya. Silakan langsung kerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, saya cek di AdLink. Oke? Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Siap Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.